Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. 40 karakter orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai kepada orang-orang yang suka berpenampilan rapi. Ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan, meskipun hanya sebesar zarrah. Qala rajulun, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Seorang laki-laki bertanya, sesungguhnya ada seseorang yang suka agar pakaiannya dan alas kakinya, sendalnya itu bagus. Qala Rasulullah SAW bersabda, innallaha jamil, sesungguhnya Allah itu indah. Yuhibbul jamal, dan menyukai keindahan. Al-kibru baturul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmidzi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun hanya seberat zarrah, maka seorang laki-laki di antara yang hadir pada saat itu bertanya, meminta penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang suka berpakaian bagus dan alas kaki sendalnya itu juga bagus. Apakah itu termasuk kesombongan? Orang yang berpenampilan bagus, pakaiannya, sendalnya, ya, rapi, necis kalau orang kita bilang, ya. Apakah itu termasuk sombong? Ya. Ternyata tidak, ya. Rasulullah SAW mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan, ya. Artinya apa? Memakai pakaian yang bagus, memakai sendal yang bagus, penampilan rapi, itu tidak termasuk kesombongan. Justru dicintai Allah. Kenapa? Karena Allah itu indah dan Dia menyukai keindahan. Dan hadis ini juga menjadi dalil bahwasanya orang yang sombong itu dosa besar dia. Karena ada ancamannya, tidak akan masuk surga orang yang sombong. Orang yang sombong yang bagaimana? Yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia, ya. Itu biasanya satu paket, ya. Kalau menolak kebenaran, dia akan meremehkan manusia. Ketika diperingatkan bahwasanya perbuatannya itu keliru, salah, dinasihati, dia akan meremehkan manusia, menolak kebenaran, ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh para pembesar Quraisy di masa Rasulullah SAW ketika mereka diseru oleh Rasulullah SAW, ya, kepada tauhid, la ilaha illallah, meninggalkan kesyirikan. Mereka menolak kebenaran dan meremehkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua Rasul yang diutus oleh Allah diremehkan oleh pembesar-pembesar kaumnya, ya. Hampir semua Rasul, Nabi yang diutus oleh Allah SWT menyeru kepada kebenaran, ya. Maka para pembesar kaum yang mereka ini memiliki mungkin kekuasaan, harta dan lain sebagainya, menjadi raja, punya kedudukan tinggi, biasanya mereka itu akan menolak dan mereka akan meremehkan utusan-utusan Allah tersebut. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, jadi intinya sombong itu adalah menolak kebenaran. Kebenaran itu apa? Kebenaran itu apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Al-haqqu mir rabbika. Kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Al-Quran itu kebenaran. As-sunnah
itu juga merupakan kebenaran. Maka siapa yang menolak Al-Quran atau sunnah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah orang yang sombong, ya, begitu. Baik, tadi Nabi mengatakan innallaha jamilun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu indah. Maksudnya apa? Allah indah itu, ya. Ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Indah dalam zatnya, indah di dalam sifat-sifatnya, di dalam perbuatan-perbuatannya. Semua yang bersumber dari Allah itu indah, tidak ada yang jelek. Semua yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala itu indah, tidak ada yang jelek, ya. Maka setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagus, ya. Sebagaimana Allah katakan di dalam surah As-Sajdah ayat 7. Allah berfirman, "Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah." Yang membuat bagus segala sesuatu yang Dia ciptakan. Maka kan kita ini disuruh oleh Allah melihat, ya, memperhatikan ciptaan Allah. Kita disuruh melihat langit, ya, suruh merenungkan bagaimana langit itu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suruh melihat hamparan bumi ini, bagaimana bumi itu dihamparkan, bagaimana gunung-gunung itu ditegakkan, dipancangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surat Al-Ghasyiyah itu, Pak, ya. Ya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apa kamu tidak memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa ilas samaa'i rufi'at. Ya, bagaimana langit itu ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana gunung-gunung itu ditegakkan oleh Allah, dipancangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pasak supaya bumi ini tidak bergerak. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana bumi ini dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin Bapak Ibu sering melihat pantai yang indah, pemandangan alam, gunung dan lain sebagainya, itu indah. Itu semua adalah ciptaan Allah. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Yaitu Allah yang menjadikan, yang membuat bagus segala sesuatu yang Dia ciptakan. Dan Allah berfirman, khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dan Dia membentuk rupamu lalu membaguskan rupa-rupamu. Ya. Dalam surat At-Taghabun ayat 3. Jadi Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak, dengan tujuan yang benar. Dan Allah membentuk rupamu. Wajah-wajah kita ini Allah yang membentuk. Ya, ada dua mata, ada hidung, ada telinga, ya. Allah yang menciptakan, yang membentuk rupamu, lalu fa ahsana suwarakum. Allah membaguskan rupa-rupamu. Makanya kalau kita bercermin, itu ada doa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bercermin, berdoa, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan penciptaanku, begitu ya, maka fahassin khuluqi, perbaguslah akhlakku, ya, perbaikilah akhlakku, ya. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar akhlak kita itu diperbagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa berakhlak baik itu kalau kita ditolong sama Allah. Ya, ditolong sama Allah, kita bisa sabar, bisa lapang dada, ya, tawadhu dan lain sebagainya. Akhlak yang baik. Ya, minta kepada Allah, ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan penciptaanku, maka baguskan pula akhlakku. Ya, begitu. Baik. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya, di dalam surah Al-Kahfi ayat 7, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatallaha." Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi ini sebagai perhiasan baginya. Surat Al-Kahfi ayat 7. Apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya. Ya, namanya perhiasan itu pasti indah, menarik, ya. Dan itu Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan semuanya, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga
yang di langit. Allah menciptakan langit, gugusan bintang-bintang, Dia jadikan matahari bercahaya, ya, bersinar, bulan bercahaya. Itu juga menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu, ya, Maha Agung, Maha Pencipta, dan Allah menyukai keindahan, ya. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaram munira. Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang, dan Dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Nah, kita disuruh melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya, ya, untuk melihat keindahan ciptaannya, ya, supaya dia ini dapat apa? Merasakan keagungan Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka ini tunduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Tuhan-Tuhan yang lain yang disembah oleh manusia, ada yang menyembah api, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah berhala. Bisakah mereka ini menciptakan? Malah ditantang, kumpulkan semua Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu, suruh menciptakan seekor lalat saja, tidak bisa. Ya. Jadi Tuhan-Tuhan yang disembah mereka itu tidak bisa menciptakan seekor lalat pun. Adapun Rabb kita Allah Tabaraka wa taala bisa menciptakan alam semesta, langit dan bumi, gugusan bintang-bintang, gunung dan lain sebagainya. Maka kita suruh perhatikan ciptaan Allah itu supaya kita merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit yang bertingkat-tingkat. Ja'alal qamara fihinna nura wa ja'ala syamsa siraja. Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan matahari sebagai pelita. Ya, jadi banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran itu kita disuruh memikirkan ciptaan Allah SWT, dan itu diperintahkan juga oleh Nabi supaya kita ini tumbuh rasa apa? Ketundukan kepada Allah SWT, mengakui keagungan Allah, ya. Yang tidak boleh itu adalah memikirkan Allah, itu tidak boleh. Memikirkan zatnya, ya. Maka Nabi katakan apa? Tafakkaru fi khalqillah, fikirkan ciptaan-ciptaan Allah, wala tafakkaru fi zatillah, jangan kamu pikirkan tentang zatnya Allah. Ciptaan Allah ini, ya, pada diri kita. Perhatikan, ya. Di dalam diri kita ini, Pak, ya, ada satu organ tubuh yang paling vital, ya. Apabila dia ini berhenti berdetak, maka matilah seseorang itu, yaitu jantung. Pernahkah kita ini memikirkan atau mengusahakan bagaimana supaya jantung kita ini agar selalu berdetak? Tidak pernah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala jadikan jantung kita ini selalu berdetak. Itu kebutuhan kita yang kita tidak pernah minta. Tapi kalau itu tidak bergerak, tidak berdetak, maka kita akan mati. Ya, suruh memikirkan, ya, tentang makanan yang kita makan, ya. Apakah kamu yang menciptakan makanan itu? Ya. Siapa yang memberi makanan itu? Ya. Kepada semua manusia, Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua itu adalah agar manusia ini memikirkan ciptaan Allah sehingga dia merasakan keagungan, kebesaran Allah, kemudian mereka ini betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.